Anda kembali menyaksikan Mau Bicara, pemirsa dan pendengar. Kami lanjutkan lagi perbincangannya bersama dengan Ibu Andi Suhada Sapaile, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Baik Bu Andi, di segmen kedua ini kita ingin menyoroti seputar agenda dari Badan Musyawarah. Bisa dijelaskan mungkin Bu Andi sebagai Ketua Badan Musyawarah apa saja nih Bu agenda tahun ini? Ya, sebelum saya menjawab, saya itu sebagai koordinator Badan Musyawarah berakhir kemarin di bulan 3 ya. Karena kami memang ada peraturan setiap 2,5 tahun itu koordinator, setiap pimpinan itu berubah ya. Tapi saya bisa kan masih dalam kondisi yang 2021 kemarin ya. Jadi agenda BAMUS kami, Badan Musyawarah kemarin itu alhamdulillah apa yang kami agendakan itu semua sudah terlaksana dengan baik ya. Karena yang cuman pada waktu tahun 2020 karena lagi tinggi-tingginya COVID sehingga agenda kami tentang kami tidak turun ke lapangan untuk reses karena masalah COVID, jadi anggaran itu dilarikan ke penanggulangan COVID. Tapi 2021 kemarin alhamdulillah apa yang kami agendakan itu sudah terlaksana semuanya. Bisa diberikan contoh-contoh agenda yang sudah terrealisasi dengan baik bagaimana? Ya, misalkan kan setiap kegiatan itu misalkan perjalanan komisi, perjalanan AKD itu semua sudah terlaksana dengan baik. Dan juga agenda yang lain seperti umpamanya kami juga sekarang ini ada sosialisasi perundang-undangan. Itu yang paling penting karena disitulah kami turun juga ke masyarakat untuk mensosialisasikan undang-undang yang telah dibuat antara pemerintah yang telah dibuat pemerintah kota atas persetujuan dari DPRD Kota Makassar. Ya baik, untuk tahun ini Bu sejalan dengan yang sosialisasi yang dilakukan Ibu terkait dengan Ranperda ini, apakah ada target-target yang ingin dicapai dari DPRD Kota Makassar? Pastinya selalu ada. Jadi setiap kami apakah itu inisiatif Ranperda, inisiatif dari pemerintah kota ataupun inisiatif dari legislatif, itu pastilah kami ingin supaya semuanya cepat terselesaikan ya. Karena kami tahu bahwa memang kami ini ditarget. Jadi paling tidak disitulah menjadi tolak ukur bahwa memang DPRD ini bekerja. Karena dengan keluarnya perda-perda itu semua, jadi semakin banyak perda yang dikeluarkan, artinya itu kami memang bekerja untuk itu. Cuman juga kami lihat kualitas, tidak serta-merta masukan yang masuk itu kami jadi Ranperda yang akan yang mereka masukkan itu tidak serta-merta juga kami setuju untuk menjadi perda. Jadi ada memang proses. Kalau kita lihat memang bahwa ini memang penting, ini kami lanjutkan. Tetapi kalau kita merasa ini tidak terlalu penting, kita stop sampai di situ. Biasanya Bu, tolak ukur dari penting dan tidaknya perda ini yang menjadi tolak ukur itu seperti apa? Ya, begini. Salah satu contoh ya, sekarang perda masalah penanggulangan kebakaran. Ya, itu kan sangat penting apalagi di musim kemarau seperti ini. Di mana-mana pasti kita tahu apalagi di daerah yang padat penduduk ya. Padat penduduk itu identik dengan masyarakat kalangan menengah ke bawah. Itu yang harus kami perhatikan. Kami harus mengeluarkan membuat peraturan mengenai penanggulangan kebakaran. Jadi sekarang pemerintah kota itu di setiap titik, apalagi di daerah yang padat penduduk, memang sudah disediakan suatu tempat. Jadi seperti gini, kalau kan di daerah seperti itu susah banget masuknya. Kalau menunggu pemadam kebakaran datang, itu kan sangat kadang masuk ke dalam juga agak lama. Jadi sudah disediakan seperti kayak penampungan air. Jadi dengan selang-selangnya semua itu sudah diadakan supaya pemerintah setempat masyarakat setempat sebelum datang petugas kebakaran, mereka sudah bisa sendiri untuk menanggulangi. Jadi dalam skala kecil dulu. Paling tidak disediakan juga aparnya supaya mereka cepat menanggulangi kebakaran sebelum menjadi besar. Target untuk penetapan perda ini seperti apa? Memang sudah direalisasikan perda ini. Jadi perda ini sudah kami ketuk dan memang sudah mulai dilaksanakan. Anda melihat penerapannya dari pemerintah kota apakah sudah sejalan dengan perda ini atau bagaimana? Saya pikir sudah iya, karena kami itu sebelum memang kami
memproses ini. Jadi agak lama memang proses, karena untuk mensosialisasikan itu kami memanggil dari pihak Dinas Pemadam Kebakaran untuk memberikan apa sih yang menjadi apa yang menjadi dasar sehingga mereka mengajukan Ranperda ini. Dan itu kami setuju bersama, karena memang sangat penting untuk halayak di masyarakat ya, apalagi di musim kemarau seperti ini. Jadi memang perda yang disahkan ini berdasarkan evaluasi pematangan yang betul-betul sudah. Apa yang terjadi di masyarakat itu kami selaraskan dengan apa yang akan kami jadikan nanti peraturan. Terkait dengan perda tahun sebelumnya, Bu, terkait dengan penanganan sampah di Kota Makassar, ini memang bisa dibilang kita sudah cukup ini ya, Bu, apalagi di Antang, TPA Antang sudah ini. Anda melihat penerapan perdanya ini bagaimana? Sebenarnya dari sejak zaman sebelum pemerintahan sekarang kan masalah sampah ini memang sudah menjadi masalah yang kalau menurut saya itu sudah sangat besar, karena kemarin ada peraturan bahwa membuang sampah itu akan dikenakan denda, tetapi kan itu tidak efektif. Jadi sudah tidak berjalan lagi. Dan sekarang ini juga di pemerintahannya Pak Dhani Pomanto ini saya pikir sudah mulai membaik, karena sudah disediakan di setiap kecamatan, bahkan di kelurahan-kelurahan ya, disediakan tempat sampah, datang mobil-mobil sampah untuk mengambil. Jadi saya pikir itu sudah sangat baik dibanding yang kemarin-kemarin. Cuman sekarang TPA yang menjadi masalah kan di Antang itu menjadi masalah yang sangat krusial saya pikir. Kasihan masyarakat di sana, makanya kita berpikir pemerintah bagaimana supaya hal ini bisa teratasi kan seperti itu. Karena sampai sekarang walaupun sudah dibakar juga sampah masih menggunung. Jadi ini yang menjadi salah satu faktor juga menjadi PR bagi pemerintah kota, bagaimana supaya hal ini bisa teratasi dengan baik. Catatan penting Anda, Bu, untuk menanggulangan sampah di Kota Makassar untuk pemerintah kota ini seperti apa menurut Anda? Saya pikir kembali ke kesadaran kita masing-masing ya, karena saya pikir begini, jumlah penduduk itu juga menentukan jumlah sampah yang ada. Bayangkan saja kalau di dalam satu rumah ya, kita berada berapa orang dalam satu rumah, masing-masing punya sampah ya, kita sudah bisa bayangkan begitu besarnya volume sampah yang dihasilkan. Cuma saya bilang dari awal, kita sebagai masyarakat yang taat yang namanya aturan, ayolah membuang sampah itu jangan sembarangan, karena kasihan juga. Saya kemarin juga turun waktu reses, lihat di sepanjang kanal itu betul-betul penuh dengan sampah. Walaupun mungkin pihak ABRI itu segalanya membantu membersihkan, pasti nggak lama 2 hari kemudian penuh lagi. Jadi kembali ke kita, jadi kesadaran masing-masing bagaimana supaya kota ini bisa terjaga dengan tidak menumpuknya sampah seperti itu. Jadi masyarakat juga harus ambil kontribusi, ambil sikap ya, Bu. Kasihan kalau pemerintah terus yang minta, ayo jangan buang sampah sembarangan, tapi kita sendiri tidak mau berubah bagaimana caranya supaya kita mengikuti apa yang diinginkan oleh pemerintah. Ya, supaya perda juga bisa berjalan dengan lancar, masyarakat juga harus turut untuk ambil andil. Rugi dong ya, kita buat perda terus tidak pernah dilaksanakan kan? Betul, Bu. Saya ingin kesorotan lain, Bu, terkait dengan perda perlindungan perempuan dan anak di Kota Makassar. Anda menilai ini penerapannya di lapangan seperti apa, Bu? Karena melihat kondisi pandemi kemarin, kekerasan terhadap perempuan dan anak juga bisa dibilang cukup tinggi. Anda melihat ini seperti apa, Bu? Ya, miris juga melihatnya, karena ya mungkin itulah sampai ada dari ada program dari pemerintah kota jaga ya nakta seperti itu ya, karena memang dengan kondisi sekarang seperti ini kami juga, apalagi saya sebagai perempuan, banyak aktivis datang menanyakan hal seperti itu. Jadi saya bilang ya kembali ke kita lagi, kembali ke individu masing-masing, bagaimana caranya supaya memang program yang dikeluarkan oleh pemerintah kota itu kita jalankan dengan baik, seperti itu ya. Jadi paling tidak kita sebagai apalagi kita sebagai seorang ibu, karena yang saya lihat ini memang kekerasan itu bukan cuma dalam bentuk dalam bentuk fisik aja, verbal, cuman verbal juga. Jadi pelecehan dalam
dalam kata-kata itu juga kan merupakan suatu kekerasan juga, walaupun dalam bentuk verbal seperti itu ya. Jadi mungkin apa yang didengungkan oleh pemerintah kota itu kita wajib untuk ikuti seperti itu. Jadi intinya pemerintah kota juga punya peran yang besar ya Bu untuk mengawasi hal ini. Betul. Dalam bentuk program, tapi kita sendiri sebagai masyarakat yang punya anak, punya keluarga, kita memang yang menjadi garda terdepan untuk bisa supaya bisa membuat bahwa kekerasan ini tidak akan terjadi lagi di masyarakat. Terkait dengan eksploitasi anak, Bu, bisa dibilang ini saat ini kan bulan Ramadan, banyak sekali anak jalanan yang turun di lapangan. Anda melihat apa tindakan yang perlu dilakukan untuk pemerintah untuk itu? Kami tuh kan ini menjadi tanggungan pihak dinas sosial, cuman kasihan juga tidak berhentinya. Jadi saya pernah berkomunikasi dengan pihak dinas sosial. Mereka berkata bahwa hari ini juga kami angkut, besok ada lagi. Jadi kayak ini ada seperti mafia ya. Jadi ada memang anak-anak ini, entah itu dia punya keluarga, tapi betul-betul kami juga nggak enak lihatnya di jalanan, bayi-bayi digendong. Kita sudah komunikasikan dengan pemerintah kota bagaimana supaya ini tidak terjadi lagi, tetapi tetap aja seperti itu. Mungkin dengan kondisi pandemi sekarang memang cara mencari uang itu seperti itu. Jadi ya pintar-pintarnya lah pihak pemerintah kota bagaimana caranya supaya juga bisa bukan lagi menghilangkan, tetapi paling tidak diminimaliskan gitu ya. Dan juga memberikan pemberdayaan ya Bu, bagi mereka supaya bisa mandiri. Tapi enggak deh, cuman gini, diberdayakan, dibawa pergi ke kayak tempat rehab itu untuk dikasih pelatihan apa, tapi mereka memang pada dasarnya mungkin memang harus betul-betul kita keras ininya untuk mereka supaya ikut, karena mereka pikir aduh ngapain di dalam kelas ini cuma belajar, tapi mereka memang karena kasihkan di luar, jadi ya seperti itu. Memang harus betul-betul kita push pemerintah kota untuk supaya masalah eksploitasi anak ini tidak begitu besar terjadinya. Dan sosial ekonomi ini jadi masalah yang cukup panjang memang, ya Bu, ya itu yang menjadi kita. Satu masalah yang paling mendasar, masalah sosial ekonomi. Baik Bu, balik ke situ lagi. Baik Bu, kita akan lanjutkan lagi ya Bu, pembahasan ini masih seputar rancangan Perda dan DPRD Kota Makassar. Pemirsa dan pendengar, kami akan kembali usai jeda berikut ini.